Lalu untuk pendaftarannya sendiri, ini yang alurnya adalah dari eh, data mahasiswa yang sudah selesai pembelajaran dan sudah lapor diri dalam hal ini memiliki NIM. Data ini akan dialirkan ke aplikasi pendaftaran. Di mana di aplikasi pendaftaran sendiri, Bapak Ibu uh, bisa menuju ke alamat ukppg.bppp.kemdikbud.go.id. Untuk Bapak Ibu yang sudah login ke halaman ini, ada beberapa informasi atau langkah-langkah yang bisa dikategorikan dalam hal empat kategori ini. Yang pertama adalah login, yang kedua adalah edit profile, lalu Bapak Ibu bisa menerima informasi dan bisa melakukan pendaftaran. Di mana untuk login atau untuk masuk ke aplikasi pendaftaran, aplikasi UKPPG ini Bapak Ibu username-nya itu menggunakan NIK, lalu passwordnya password default 12345 bintang. Diharapkan setelah Bapak Ibu masuk ya, setelah Bapak Ibu masuk ke dinyatakan eligible dan sudah memiliki NIM, Bapak Ibu bisa melakukan login dengan menggunakan nick dan password default, lalu Bapak Ibu harus segera mengganti passwordnya karena ini passwordnya terlalu mudah ya. Jadi uh, Bapak Ibu setelah masuk ini bisa diharapkan langsung mengganti passwordnya, tapi harap diingat-ingat ya Bapak Ibu ya untuk passwordnya yang diganti jangan sampai lupa. Kebanyakan yang Bapak Ibu sudah mengganti passwordnya, Bapak Ibu lupa seperti itu ya. Ini untuk loginnya, halamannya seperti ini ya. Jadi masukkan username dan passwordnya lalu diklik login, kurang lebih tinggal seperti ini aja. Lalu setelah login nanti Bapak Ibu bisa mengedit profile ya, di mana edit profile ini meliputi foto, email, nomor HP dan status disabilitas ya, seperti itu. Data-data profil ini yang bisa diubah ini adalah data-data yang kami perlukan untuk keperluan plotting nanti. Jadi diharapkan Bapak Ibu ketika data itu kami terima, kadang itu tidak ada fotonya atau fotonya tidak update atau tidak sesuai dengan ketentuan di petunjuk teknisnya, seperti itu harus background merah dan harus berpakaian rapi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah profilnya, fotonya, dan nanti karena untuk foto ini untuk keperluan pengawasan dalam saat ujian seperti itu. Lalu Bapak Ibu juga bisa mengubah emailnya, dan yang terpenting ini nomor HP ya. Nomor HP ini saya tandain tandain kuning ya, karena kenapa? Karena untuk nomor HP ini sangat penting nanti untuk komunikasi di mana Bapak Ibu pengawas atau Bapak Ibu dosen penilai atau tim penilai itu menghubungi Bapak Ibu ketika terjadi kayak seperti tadi ya, dokumennya uh, tidak bisa diakses, terkunci, atau nanti waktu pengawasan Bapak Ibu nanti akan terhubung dalam suatu grup tertentu yang tergabung dalam grup di mana nanti Bapak Ibu akan tergabung dengan pengawas saat pelaksanaan ujian. Nah ini terkait dengan nomor HP ini, berkaca pengalaman yang piloting tahap pertama kemarin, banyak nomor HP yang tidak valid Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu pengawas akan menghubungi Bapak Ibu untuk dimasukkan ke dalam grup, tidak bisa. Nah ini yang sekali lagi untuk nomor HP-nya, karena data yang kami terima banyak nomor HP yang tidak valid atau banyak nomor HP yang tidak bisa dihubungi atau tidak aktif seperti itu. Harapannya nomor HP yang Bapak Ibu cantumkan atau Bapak Ibu edit di edit profile itu bisa uh, merupakan nomor HP yang aktif seperti itu ya, nomor HP yang aktif di mana uh, apa data-data ini yang nanti kami perlukan untuk keperluan plotting dan kami perlukan untuk keperluan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pengawasan maupun pelaksanaan penilaian dalam uji kinerja seperti itu. Lalu untuk disabilitas, disabilitas ini memang data yang kami terima tidak ada status disabilitasnya, makanya kami menambahkan status disabilitasnya. Untuk data ini memang diperlukan sekali lagi untuk keperluan plotting, di mana nanti kalau ada Bapak Ibu yang berkebutuhan khusus dalam hal ini low vision atau tunanetra itu yang butuh pendampingan dalam nanti pelaksanaan ujiannya seperti itu. Ini yang akurasi data ini yang kami perlukan, di mana nanti
untuk kelancaran pelaksanaan ujian, baik itu ujian tulisnya atau uji kinerjanya seperti itu. Seperti ini kurang lebih ya Bapak Ibu untuk tampilan untuk profilnya. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan uh, ubah profil atau ubah foto, lalu ubah password. Kalau untuk ubah profil ini Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk melengkapi atau mengubah emailnya jika datanya belum sesuai, lalu mengubah untuk nomor WhatsApp-nya atau nomor HP-nya yang aktif atau yang bisa dihubungi, dan mengubah untuk status disabilitasnya seperti itu. Lalu untuk informasi-informasi apa saja yang bisa nanti akan tampil dalam aplikasi pendaftaran ini, ya, antara lain adalah informasi terkait dengan jadwal pelaksanaan uji tulis, jadwal pelaksanaan uji kinerjanya, di mana jadwal-jadwal ini nanti yang di aplikasi ini juga dituangkan juga terkait dengan link ruang virtual atau link pengawas ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekali lagi dalam pelaksanaan uji tulisnya atau uji UTBK-nya, pelaksanaannya adalah dari domisili, di mana nanti Bapak Ibu akan diawasi oleh pengawas yang sudah diplotingkan ke dalam ruang virtual Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pengawasannya menggunakan Zoom, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk bergabung ke dalam ruang Zoom yang nanti waktu pelaksanaan ini nanti akan tercantum dalam sini ya. Jadi nanti Bapak Ibu pengawas setelah terploting pengawasnya akan melakukan membuat link Zoom-nya, dan linknya akan dicantumkan akan muncul di sini ya, seperti itu ya. Lalu nama pengawasnya siapa, nomor HP pengawasnya siapa juga akan muncul. Username dan passwordnya ini nanti juga akan muncul pada aplikasi pendaftaran, baik itu di dashboardnya ataupun di waktu Bapak Ibu cetak kartu seperti itu ya. Ini yang nanti username dan password untuk UTBK-nya, untuk masuk ke aplikasi UTBK-nya juga Bapak Ibu bisa melihat di sini. Jadi sangat disarankan untuk Bapak Ibu rajin-rajin ya membuka atau melihat informasi yang tercantum dalam laman pendaftaran ini seperti itu. Lalu selain itu juga ada link grup WhatsApp-nya, di mana nanti Bapak Ibu pengawas ya akan menyantumkan link grup WhatsApp di sini yang Bapak Ibu bisa langsung bergabung dalam grup WhatsApp tersebut untuk keperluan kepengawasan pelaksanaan ujian tertulisnya seperti itu. Lalu ada jadwal uji kinerjanya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu untuk laman uji kinerjanya, lalu untuk username dan password untuk uji kinerja juga ada di aplikasi pendaftaran seperti itu. Untuk username dan password antara pendaftaran dan uji kinerja itu sama ya Bapak Ibu ya. Awalnya user defaultnya itu adalah NIK dan password 12345. Hanya saja ketika Bapak Ibu login di aplikasi pendaftaran dan sudah mengubah password, lalu Bapak Ibu nanti akan login lagi ke aplikasi uji kinerja, itu passwordnya masih default ya, belum diubah. Jadi di dua aplikasi ini, baik aplikasi pendaftaran maupun aplikasi uji kinerja, password awalnya adalah password default. Nah, tapi ketika Bapak Ibu sudah login, diharapkan bisa mengubah dan mengingat-ingat password yang sudah Bapak Ibu ubah. Hanya saja ketika Bapak Ibu mengubah password yang ada di aplikasi pendaftaran, itu untuk di aplikasi uji kinerjanya belum berubah. Jadi harap mengubah passwordnya dua-duanya. Jadi di aplikasi pendaftaran dan aplikasi uji kinerja. Ini yang kemarin banyak dari mahasiswa atau dari Bapak Ibu peserta UKPPG ketika mengubah password di aplikasi pendaftaran, mengiranya bahwa di aplikasi di uji kinerja juga sudah otomatis berubah. Nah, ini yang belum seperti itu ya. Untuk dua aplikasi ini belum terhubung API atau terhubung data yang bisa berubah di sini dan otomatis berubah di sana, belum. Jadi mohon diingat-ingat, dua aplikasi ini password defaultnya sama, tapi untuk ketika sudah berubah, mohon diingat-ingat passwordnya, jangan sampai lupa seperti itu ya. Lalu juga bisa selain informasi tadi, Bapak Ibu juga nanti diarahkan untuk melakukan cetak kartu ujian ya, di mana kartu ujian ini nanti digunakan untuk waktu pelaksanaan UTBK-nya. Bapak Ibu pengawas biasanya akan meminta atau
Bapak Ibu harus menunjukkan kartu ujian ketika Bapak Ibu waktu pelaksanaan ujian tulisnya seperti itu. Karena di kartu ujian itu juga nanti ketika sudah dicetak ada foto, ada informasi informasi terkait dengan username dan password dan informasi dengan tata tertibnya seperti itu. Lalu selain informasi juga di sini untuk mendaftar ya, di mana Bapak Ibu yang sudah dinyatakan eligible dan sudah menyelesaikan pembelajaran, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran pada aplikasi ini dengan memilih klik daftar ya, klik daftar. Bapak Ibu bisa memilih ikut atau tidak ikut seperti itu. Selama masa periode pendaftaran, Bapak Ibu masih bisa merubah-rubah pilihannya. Tapi ketika sudah tanggal cut off atau tanggal tutup pendaftaran, Bapak Ibu sudah tidak bisa merubah pilihan. Jadi silahkan digunakan atau ketika Bapak Ibu ingin mengikuti UKPPG, Bapak Ibu silakan dipilih klik klik ujian, ikuti ujian, lalu di klik simpan atau ubah pilihan seperti itu. Ini nanti ketika Bapak Ibu memilih untuk mengikuti ujian, maka data peserta atau Bapak Ibu yang sudah menentukan mengikuti ujian yang itu yang akan kita plotting atau kita alirkan ke aplikasi uji kinerja dan aplikasi UTBK-nya seperti ini. Ini yang jadi Bapak Ibu yang sudah dinyatakan selesai pembelajaran dan memiliki NIM, lalu Bapak Ibu setelah di aplikasi pendaftaran itu menyatakan untuk mengikuti UKPPG, lalu data ini yang nanti akan kita alirkan ke aplikasi uji kinerja dan aplikasi UTBK-nya seperti itu, di mana nanti di dua aplikasi ini Bapak Ibu harus melaksanakan ujian tulisnya itu di aplikasi UTBK, di mana aplikasi UTBK ini pelaksanaan UTBK sendiri itu adalah daring domisili. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Banji bahwa pelaksanaan untuk UTBK guru tertentu ini adalah daring domisili, di mana Bapak Ibu bisa melaksanakan ujian di tempat masing-masing, tapi tentu saja dengan pengawasan atau standar pengawasan yang sudah ditentukan dari Direktorat PPG terkait dengan pelaksanaan UTBK-nya, di mana nanti Bapak Ibu akan diawasi oleh pengawas yang sudah ditunjuk dari LPTK penyelenggaranya seperti itu. Lalu untuk pengawasan sendiri menggunakan Zoom, jadi nanti Bapak Ibu ketika UTBK atau ketika ujian, Bapak Ibu akan menggunakan dua device ya, laptop untuk uji tulisnya, lalu HP untuk menyalakan Zoom-nya seperti itu. Ini yang sudah kita laksanakan. Jadi nanti untuk pengawasannya menggunakan Zoom, lalu untuk ujian tulisnya menggunakan laptop. Di mana untuk ujian tulis sendiri ini memerlukan exam browser ya. Jadi Bapak Ibu harap mohon untuk bisa mendownload atau mengunduh exam browsernya untuk keperluan nanti ujian. Karena kalau tidak menggunakan exam browser, ini tidak bisa untuk melaksanakan ujian ya. Dan perlu kami tekankan lagi bahwa aplikasi UTBK ini adalah yang dikembangkan oleh teman-teman dari Pusmedik, di mana untuk aplikasi exam ini untuk keperluan ANBK. Jadi banyak versinya seperti itu. Mohon Bapak Ibu mungkin sudah memiliki aplikasi exam browser dari sumber lain seperti itu. Khawatirnya tidak sesuai atau tidak bisa dipakai untuk pelaksanaan UTBK untuk UKPPG ini. Untuk itu maka untuk exam browser sendiri pastikan Bapak Ibu mengunduh atau mendownloadnya dari link yang sudah ditentukan pada Juknis maupun pada paparannya ya, di mana untuk mengunduh exam browser itu bisa dari laman unduhexam.bppp.kemdikbud.go.id. Pastikan Bapak Ibu untuk mengunduh exam browser itu di link ini ya, di tautan ini ya, karena biar tidak terjadi kesalahan versi atau tidak terjadi perbedaan versi yang nanti tidak bisa digunakan waktu pelaksanaan UTBK-nya. Lalu untuk panduan instalasi sendiri sudah kami siapkan ada di s.id exambro underscore UKPPPG seperti itu. Silakan Bapak Ibu lihat cara panduan instalasinya, lalu Bapak Ibu silakan melakukan download dan melakukan instalasi sesuai dengan panduan yang sudah kami sediakan. Lalu untuk spesifikasi laptop sendiri seperti apa? Lalu spesifikasi laptop untuk pelaksanaan UTBK ini adalah prosesor
dual core ya atau 1,8 giga, untuk RAM atau memori sendiri 2 giga, resolusi layar minimal itu 1024 kali 720 piksel ini tidak terlalu tinggi ya untuk resolusi yang diperlukan. Lalu media penyimpanan itu bisa SSD atau bisa hard disk ya. Minimal free-nya adalah 10 giga. Lalu untuk sistem operasinya sendiri atau OS-nya itu bisa 32 atau 64 bit untuk Windows, minimal Windows 8 ya. Jadi disarankan atau diwajibkan untuk sistem operasi Windows itu menggunakan minimal Windows 8 seperti itu. Lalu Bapak Ibu juga bagi pengguna selain Windows juga bisa menggunakan macOS. Ini sudah bisa dijalankan di macOS juga. Jadi silahkan Bapak Ibu menginstal atau unduh aplikasi Sambrowser dengan ketentuan spesifikasi perangkat yang nanti digunakan untuk pelaksanaan UTBK-nya adalah seperti yang tadi sudah kami sebutkan. Selain itu juga diperlukan untuk perangkat yang digunakan atau laptop yang digunakan itu memiliki WiFi akses atau perangkat LAN WiFi-nya atau perangkat untuk internetnya bisa berfungsi dengan baik karena sekali lagi pelaksanaan untuk UTBK ini adalah daring domisili di mana memerlukan koneksi internet untuk melaksanakan ujiannya seperti itu. Lalu selain laptop juga Bapak Ibu tadi wajib mengunduh Sam Browser Client ya. Jadi dalam mengunduh exam browser klien ini yang di link unduhexam.bppp tadi, pastikan komputer yang Bapak Ibu itu sudah terhubung, sudah memiliki exam browser, di mana ketika menjalankan aplikasi exam browser ini, pastikan komputer yang Bapak Ibu gunakan itu sudah terkoneksi atau sudah terhubung ke internet seperti itu ya. Lalu tinggal menjalankan aplikasi exam browsernya seperti itu. Ini nanti Bapak Ibu harapannya sebelum pelaksanaan ya tadi sudah ditekankan berkali-kali oleh Pak Bandi dan Bu Sisi bahwa sebelum pelaksanaan UTBK-nya nanti Bapak Ibu diharapkan sudah berhasil menginstal atau sudah berhasil menjalankan aplikasi exam browser ini supaya nanti waktu pelaksanaan UTBK-nya tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan dan sudah bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya. Ini yang untuk UTBK-nya seperti itu. Lalu selain UTBK juga ada uji kinerja. Ini juga tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Sisi terkait aplikasi uji kinerja, di mana ada step-step langkahnya yaitu login, unggah video dan unggah perangkat pembelajaran. Untuk login sendiri sama ya, sama dengan aplikasi pendaftaran tadi yaitu username menggunakan nick, password 12345. Ini password default. Jadi nanti setelah login jangan lupa untuk mengubah password, tapi jangan sampai setelah Bapak Ibu mengubah password itu sampai Bapak Ibu lupa dan tidak bisa mengakses lagi seperti itu. Jadi mohon ketika Bapak Ibu mengubah password mengingat-ingatnya biar nanti Bapak Ibu ketika akan masuk lagi bisa langsung laksanakan rangkaian unggah dokumen atau unggah video untuk keperluan uji kinerja. Untuk uji kinerja sendiri, untuk alamatnya ini ada di ukin strip ukppg.bppp.kemdikbud.go.id seperti itu ya. Ini sepertinya untuk yang unggah video ya, unggah video pembelajaran ini ya, banyak tadi disebutkan juga oleh Pak Ferry, oleh Pak Banji, dan boleh Bu Sisi bahwa untuk settingan video yang diupload jangan privat ya sekali lagi. Ini juga saya sebutkan juga bahwa ini settingan untuk nanti Bapak Ibu setelah mengunggah video, baik itu di Google Drive atau di YouTube, kanal YouTube masing-masing, ingat Bapak Ibu untuk settingan jangan dibikin privat, karena ini memang saat ini masih kemarin waktu proses penilaian ya, saya ini juga masih proses penilaian untuk piloting yang tahap 1 itu banyak dari Bapak Ibu penilai itu kesusahan ketika mau menilai tapi dokumen yang diupload oleh Bapak Ibu itu masih dikunci atau masih privat. Ini sangat penting sekali karena banyak kejadian seperti itu ya. Jadi untuk langkahnya di uji kinerja itu masih sederhana adalah login menggunakan nick dan password 12345 bintang. Lalu Bapak Ibu setelah melogin, Bapak Ibu bisa mengunggah video dengan ketentuan tadi BK dan non BK ya. Terus selain untuk mengunggah video, lalu Bapak Ibu juga diminta untuk mengunggah perangkat
pembelajaran untuk nanti para penilai atau dari dosen dan dari guru pamong bisa melakukan proses penilaian ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan atau mengunggah dokumen atau video yang sudah ditentukan seperti itu. Dan melihat dari traffic yang ada di sistem itu memang sangat disarankan sekali ya. Tadi sekali lagi mengulangin pesan dari Bu Sisi tadi, sangat disarankan sekali Bapak Ibu jangan menunda-nunda dalam mengupload dokumen baik itu video ataupun dokumen perangkat pembelajarannya, karena khawatirnya ketika Bapak Ibu menunda-nunda dan melakukan upload itu waktu menjelang penutupan, trafficnya akan sangat tinggi dan itu akan sangat istilahnya lemot ya, apalagi Bapak Ibu yang berada di daerah yang susah sinyal dalam hal ini untuk mengupload video yang size-nya besar itu kan sangat memerlukan waktu. Jadi bisa mungkin ketika sudah dibuka untuk periode unggah dokumen, Bapak Ibu sudah menyiapkan dokumennya dan sudah melakukan upload dokumen, tidak harus menunggu menjelang hari penutupan seperti ini, karena ini sangat berpengaruh dengan beban aplikasi atau beban traffic yang kami terima, atau nanti khawatirnya bisa menjadikan itu sebagai ketika trafficnya tinggi itu bisa membuat lemot atau membuat lambat seperti itu.